Selamat sore adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu. Bapa dalam surga, bersyukur buat sore yang indah. Kami masih memiliki kesempatan untuk mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tuntun kami supaya kami semakin memahami kehendak Allah dalam hidup kami, apa yang harus kami lakukan dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya, amin. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret, tetapi Allah telah menjanjikan bahwa Sang Juru Selamat akan lahir di Betlehem. Bagaimana caranya Allah membawa Maria dan Yusuf ke Betlehem agar ia dapat mengenapi janjinya? Dengarkanlah kisahnya yang akan Ibu bacakan dari Lukas 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Pada waktu itu Israel adalah bagian dari kekaisaran Romawi. Kaisar Agustus ingin mencatat seluruh penduduknya untuk memastikan bahwa semua orang membayar pajak. Karena itu, semua orang harus mendaftarkan diri di kota asal mereka. Maka Maria dan Yusuf melakukan perjalanan jauh ke selatan, ke kampung halaman mereka di Betlehem. Walaupun Kaisar Agustus tidak percaya kepada Allah, Allah yang berdaulat menggunakan Kaisar Agustus untuk membawa Maria dan Yusuf ke Betlehem, tepat pada saat sang bayi akan dilahirkan. Allah menggenapi setiap bagian dari janjinya yang indah. Ketika Maria dan Yusuf tiba di Betlehem, tibalah waktunya sang bayi dilahirkan. Tetapi pasangan muda ini tidak dapat menemukan kamar untuk menginap. Akhirnya mereka menginap di kandang binatang, dan di sanalah Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dia yang dijanjikan Allah. Setelah dengan hati-hati Maria membungkus bayi itu dengan kain lampin, ia pun membaringkan bayi itu ke dalam palungan. Tidak ada tempat lain bagi sang bayi untuk tidur. Di padang rumput dekat daerah itu, para gembala sedang menjaga ternak mereka. Tiba-tiba sinar yang sangat terang meliputi mereka. Malaikat Tuhan menampakkan diri keluar dari sinar itu dan dengan lembut berkata kepada para gembala yang sedang ketakutan. Kata malaikat itu, "Jangan takut. Aku datang membawa kabar sukacita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yang dijanjikan di Betlehem, di kota Daud. Dia adalah Kristus, yang adalah Tuhan. Kalian akan segera mengetahui bahwa dialah yang dimaksudkan jika kalian menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Bagaimana perasaan kalian jika kalian menjadi salah seorang dari gembala-gembala yang melihat sang malaikat dan mendengar berita tersebut?" Tiba-tiba tampaklah sejumlah malaikat bersinar cemerlang memenuhi langit. Mereka memuji Allah dan memberitakan kabar damai bagi umatnya. Setelah itu para malaikat pun meninggalkan langit dan kembali ke sorga. Para gembala percaya pada berita indah yang telah mereka dengar. Allah Israel telah mengutus anaknya. Ia telah menggenapi janjinya
untuk menyatakan belas kasihan kepada umatnya. Ia telah mengutus Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, kata para gembala tersebut. Lalu para gembala meninggalkan padang dan cepat-cepat berangkat ke Betlehem untuk mencari sang bayi. Tepat seperti yang dikatakan malaikat, mereka menemukan bayi kecil yang sedang berbaring dalam palungan, dan Maria serta Yusuf berada di sampingnya. Para gembala itu terkagum-kagum akan semua yang mereka lihat dan dengar. Mereka juga bersuka cita dan pergi memberitakan tentang Sang Juru Selamat kepada semua orang. Mereka memuji Allah yang telah mengutus Juru Selamat yang dijanjikan, Kristus Tuhan. Mereka bersyukur kepada Allah karena Raja atas segala raja telah tiba. Yesus Kristus adalah Dia yang telah dipilih Allah untuk diurapi menjadi Raja atas segala raja. Kita dapat bersyukur dan memuji Allah bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan. Dialah yang dijanjikan Allah untuk diutus menjadi juru selamat bagi mereka yang dikasihinya. Nah, di akhir cerita, Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya Allah membawa Maria dan Yusuf ke Betlehem agar ia dapat menggenapi janjinya? Pertanyaan kedua, siapakah Yesus Kristus? Sekarang Ibu akan mengumumkan pemenang kuis minggu lalu adalah Yola. Selamat untuk Yola. Kita mau bersama-sama berdoa untuk mengakhiri kabar sukacita pada saat sore hari ini. Terima kasih karena Engkau mengutus Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah Kristus, Raja atas segala raja. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Tolonglah kami untuk menunjukkan kasih kami kepadamu dengan mengasihi satu sama lain. Bersyukur buat sore ini juga kami sudah bersama-sama dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuntun senantiasa kami melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.